Selamat malam, saudara. Senang menjumpai saudara dengan kata hari ini. Mari kita membaca Alkitab dari Imamat pasal 16 ayat 21 dan 22. Saya membacanya demikian. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut semua kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Saudara tentu sudah tahu istilah kambing hitam. Kambing hitam adalah metafor yang dikenakan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan. Istilah kambing hitam, saudara, bermula dari tradisi umat Israel sebagaimana dicatat dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 21 dan 22 seperti yang kita baca tadi. Pada hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian, umat Israel menyediakan 2 ekor kambing jantan. Yang seekor disembelih dan dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa dan yang lainnya dibiarkan hidup. Harun sebagai imam yang memimpin ritual meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan dan pelanggaran orang Israel. Dengan kata lain, saudara, Harun mentransfer semua dosa umat kepada kambing jantan yang tidak bersalah tapi harus menanggung dosa umat. Seusai ritual, kambing kemudian dilepaskan ke padang gurun dengan membawa dosa umat kemanapun ia pergi. Saudara, Alkitab juga mencatat kecenderungan untuk mencari kambing hitam sudah terjadi ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa. Adam menyalahkan Hawa. Adam bertindak lempar batu sembunyi tangan. Dia tidak mau disalahkan, dia enggan dihukum sendirian. Manusia pertama itu ingin kalaupun harus menerima hukuman, dihukum berjemaah. Adam sebagai kepala keluarga ternyata lebih suka menyalahkan istrinya dan serentak dengan itu secara tidak langsung Adam menyalahkan Allah. Bukankah Allah yang telah menjadikan Hawa sebagai pendampingnya? Adam di sini menempatkan Hawa istrinya dan juga Allah sebagai kambing hitam. Apa yang kemudian terjadi? Hawa tidak berbeda dengan Adam. Ia tidak mau disalahkan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Hawa melempar kesalahan kepada ular. Hawa menempatkan ular sebagai kambing hitam. Sejak itulah, saudara, manusia tidak lagi hidup di dunia yang tanpa dosa. Hidup manusia tidak pernah lepas dari pencobaan. Manusia harus senantiasa bergumul melawan dosa dan pencobaannya. Satu hari, saudara, iblis bertemu dengan Tuhan. Tuhan, manusia itu keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan. Mereka yang curang dan berbuat jahat, saya yang disalahkan. Ketika ditanya, mengapa kalian berbuat jahat? Dengan mudahnya mereka menjawab, saya digoda iblis.
Tuhan terdiam mendengar perkataan iblis, lalu kemudian menjawab, "Sama, aku juga begitu. Banjir, kecelakaan lalu lintas, rumah tangga berantakan, mereka bilang sudah kehendak Tuhan." Inilah saudara, sebuah cerita yang menunjukkan bahwa seringkali orang lain dan bahkan Tuhan sendiri dijadikan kambing hitam. Dan yang paling sering dikambing hitamkan adalah situasi atau keadaan. Tidak hanya sekali, dua kali orang berkata, "Saya melakukan ini dan itu. Meski saya tahu itu tidak baik, tidak benar, ya apa boleh buat, mau apa lagi, keadaan memaksa saya melakukannya." Bukankah itu saudara yang seringkali kita dengar? Mencari kambing hitam memang paling mudah ketimbang mengakui kesalahan, kelemahan, atau kekurangan diri sendiri. Dan biasanya orang semakin sibuk mencari-cari kambing hitam ketika ia jatuh dalam pencobaan dan harus menanggung akibatnya. Kebiasaan mencari kambing hitam adalah kebiasaan yang buruk tentunya. Karena kebiasaan ini akan mengakibatkan kita tidak akan pernah menjadi dewasa, tekun, dan tahan uji. Berhentilah mencari kambing hitam. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Nah, yang menarik juga saudara, dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan di situ bahwa selain iblis, tiap-tiap orang ternyata juga dicobai oleh keinginannya sendiri. Tuhan tidak mencobai siapapun, tapi Tuhan dapat memakai pencobaan sebagai alat uji supaya kita semakin kuat. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 menuliskan, "Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan apapun." Bisa jadi saudara, iblis mencobai kita dengan maksudnya yang buruk. Tapi Tuhan mengizinkan dan memakai pencobaan yang menyapa kita untuk kebaikan. Lihatlah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Masa-masa pencobaan adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Hadapilah pencobaan dengan rendah hati. Jangan terlalu percaya diri, lalu meremehkan pencobaan. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki titik lemahnya masing-masing. Dan itu menjadi jalan masuk bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Sangat tepat jika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar Allah Bapa menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan kita yang justru mendekatkan diri pada pencobaan atau menantang-nantang pencobaan. Tapi kalau kita berani menghadapi pencobaan itu, pada akhirnya kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Sebab jika ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Firman ini, saudara, kiranya menjadi pedoman untuk kita semua. Berjuang untuk melawan kebiasaan buruk mencari kambing hitam. Berjuang bersama dengan Bapa untuk kita melawan pencobaan dengan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan membimbing kami untuk mengenali situasi kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang tidak pernah sepi dari berbagai macam pencobaan. Dan kami diingatkan firman-Mu, bahwa pencobaan itu bukan dari Engkau ya Allah, tapi dari iblis dan bahkan juga dari keinginan-keinginan kami yang tidak terkendali. Melalui firman Tuhan kami belajar untuk mengenali titik lemah diri kami masing-masing, untuk kami tetap mempercayakan pertolongan Tuhan menjaga kami, melindungi kami dari setiap berbagai pencobaan. Bapa di sorga, biarlah Engkau menguatkan kami semua, sehingga kami mampu menghadapi berbagai cobaan hidup tanpa kehilangan iman dan pengharapan. Dan biarlah Tuhan memakai setiap pencobaan yang hadir dalam hidup kami untuk terus juga mendewasakan kami, sehingga kami boleh tetap menjadi orang-orang yang mengasihi Allah sampai pada akhirnya. Karena kelak kami akan memperoleh hadiah mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman. Kami bersyukur atas hari ini. Tuhan berkatilah waktu istirahat kami malam ini, di dalam keselamatan dan perlindungan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, sampai kita bertemu lagi. Tuhan berkati.